keajaiban. Selamat pagi, selamat datang dalam ibadah yang kedua pada pagi hari ini. Kita sebut firman Tuhan mengawali dalam Efesus 6 ayat yang ke-24. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kita baca sekali lagi firman Tuhan bersama-sama, 2, 3. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Tuhan, mari kita berdoa. Kami serahkan ibadah yang kedua ini kepada Tuhan. Engkau berkarya dan bekerja dengan cara-Mu yang ajaib dalam ibadah kami. Tuhan, berkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal hingga selesainya. Tuhan Allah berkarya dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu, dengan mujizat-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan pembelaan-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan anugerah-Mu pada pagi hari dalam hidup kami. Bersyukur kami serahkan setiap umat-Mu yang dalam perjalanan. Tuhan, tibakan di tempat ini bersama dengan kami, untuk kami bisa menaikkan pujian bersama-sama dengan saudara kami seiman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah yang kedua ini kepadamu. Biar pengurapan Allah, mujizat Allah terjadi pada pagi hari ini. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan Bapa. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Biarlah pujian ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus limpah dalam kehidupan kita puji yang menyembah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami haus, kami lemparkan firman Tuhan. Curahkanlah berkat firman. Bukan karena kebaikanku
bersyukur buat kebaikan Tuhan. Yesus, Engkau baik, tanaman baik dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau tinggikan, ku mau agungkan. Mari sembah Dia. Angkat suaramu. Semua karena anugerah Tuhan. Kita pujikan refrain ini dari dalam hati yang terdalam. Katakan semua karena anugerah. Karena anugerahnya diberi sekali lagi. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Bila engkau dipakainya, bila engkau dipakainya, bila engkau Kami bersyukur buat kesempatan kami beribadah pada siang ini adalah anugerah Tuhan buat kehidupan kami. Kami sudah memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan, bahkan
sudah bersuka cita di dalam Tuhan. Pada saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di ruangan ini ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat supaya kami dapat mengerti setiap firman yang kami dengar, sehingga firman itu tertanam di hati kami, bertumbuh dan berbuah, dan keluar dari tempat ini kami berubah ya Tuhan, dan kami muncul sebagai pemenang karena Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Salam GTM. Salam mujizat. Salam keajaiban. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Berkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan, amin. Kita akan membuka di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Kita Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Tema di bulan November gereja kita adalah Life in Abundant Grace. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Saya harap Bapak Ibu seri firman Tuhan pada siang hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kita Bapak Ibu, sehingga kehidupan kita dirubah oleh Tuhan. Luar biasa, kita akan mendapatkan pemahaman yang baru ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saudara, dikatakan dan dengan kuasa yang besar. Kita semua tahu kuasa siapa, saudara? Terus kuasa Tuhan Yesus Kristus yang bulan lalu selama 1 bulan penuh dibahas bahwa Christ lives in me. Christ lives in. Dan kuasa yang besar ini memampukan setiap rasul ketika itu untuk bersaksi. Dikatakan rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan. Kalau tidak ada Kristus di dalam kehidupannya, saudara, mereka tidak mampu untuk bersaksi. Betul ya saudara? Karena Roh Kudus yang memampukan menolong saudara dan saya untuk bersaksi. Sama bersaksi tentang kebangkitan Kristus itu tidak gampang, saudara. Ada resikonya. Ya. Saudara yang disayang Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita sehingga kita mampu bersaksi. Dan mereka semua dikatakan hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Para rasul ketika itu, saudara, hidup di dalam kasih karunia melimpah-limpah. Artinya bahwa kasih karunia itu adalah pemberian saudara karena kasih Kristus pada muridnya, dan kasih itu melimpah. Banyak saudara. Artinya kalau kasih karunia itu melimpah, harus dibagikan kepada yang lain. Katakan. Saudara yang disayang Tuhan, di dalam pasal 4 ini juga saya ceritakan tadi kenapa saudara bersaksi tentang Yesus, bahkan kebangkitan Yesus itu berisiko. Petrus dan Yohanes ditangkap gara-gara bersaksi tentang kebangkitan Kristus. Saudara baca, ya. Ketika itu, saudara, kejadiannya adalah di dalam Kisah 3, saudara masih ingat tentang orang lumpuh yang setiap hari dibawa di gerbang bait Allah dan lalu lalang orang. Dalam lumpuh sejak lahir, dan kemudian satu ketika Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah dan melihat orang ini. Mereka saling saudara, dan penuh harapan bahwa orang ini ingin dibelas kasihan oleh Petrus dan Yohanes. Pengen mendapatkan sedekah, kira-kira seperti itu. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus, saudara, ini menjadi ayat yang sangat kita hafal ya. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus orang Nazaret. Yang terjadi saudara, bangkit. Loncat-loncat saudara, orang yang lumpuh ini. Kemudian singkat cerita mengikuti dia masuk. Kemanapun orang dua ini pergi, si lumpuh ini ikut serta. Petrus dan Yohanes bersaksi ke sana kemari. Yesus bangkit. Karena ceritanya adalah kalau saudara baca di Kisah 1, saudara itu diceritakan bahwa Yesus Tuhan menjanjikan akan memberikan rohnya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itu digenapi dalam Kisah 2. Pasal 2 digenapi, di sana ada kejadian Pentakosta, saudara. Ingat pencurahan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api dan menyambar setiap orang yang ada di situ. Roh Kudus hinggap di dalam kehidupan mereka.
Saudara diberikan Roh Kudus. Dan setelah Pentakosta itu saudara banyak perubahan di dalam jemaat setelah ketika mereka sudah berhati memberi, ya, yang memecahkan roti dan lain sebagainya. Dan yang terjadi adalah mujizat pun terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Dan ketika saudara dia katakan kepada orang lumpuh ini, bangkitlah, bangkit saudara, kamu bisa. Ketika ada Roh Kudus di dalam kehidupan Petrus, dan ketika itu saudara, kuasanya dari mulutnya saudara lumpuh, bangkit. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kuasa itu nyata dalam hidup. Firman Tuhan dari bulan ke bulan sangat nyambung. Hebas yang dua ini, Christ lives in me, saudara, ada Roh Kudus hidup dalam kehidupan saya dan saudara, dan mujizat pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bulan ini dibahas saudara, bahwa kasih karunia itu melimpah dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih karunia saudara yang terutama adalah keselamatan. Betul ya? Tetapi kasih karunia yang lain akan mengikuti keselamatan itu. Berkat, kesehatan, jodoh. Nah, saudara, ini adalah kasih karunia yang mengikuti saudara. Dan ini melimpah-limpah. Saudara, Petrus dan Yohanes adalah orang biasa. Betul ya? Bahkan dikatakan orang yang tidak benar. Tetapi karena ada Kristus dalam kehidupannya, dia dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga orang tercengang-cengang melihat keberaniannya. Orang yang tidak. Tetapi ada Kristus di dalam kehidupannya, saudara, berbicaranya berani. Tidak? Saudara jangan berani-berani bicara kalau saudara ngawur. Tetapi ada Kristus dalam kehidupannya, ada hikmat Tuhan, dan ketika dia berkata-kata, orang tercengang-cengang. Benar. Bahkan ketika dia ditangkap, saudara, oh ini saya nih. Ceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tangkap. Dan cerita masukkan penjara karena sudah malam, besok aja diadili. Saudara, ketika diadili, saudara, mereka tidak menemukan satupun kesalahan dari perkataannya sedemikian rupa hikmat Tuhan. Sampai bingung, singkat cerita tidak bisa memutuskan apa-apa, saudara. Dan akhirnya ketika diadili persidangan itu kira-kira ya saudara, dulu, skors dulu, istirahat. Kita berunding. Ya sudah gak apa-apa. Ini aja, kita bebaskan dia, tapi diancam. Jangan lagi kamu menyebut nama Yesus, apalagi kamu menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan oke, masuk mulai sidang dan dimulai lagi. Oke, kamu dibebaskan dari hukum dengan syarat tidak boleh lagi menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Terus, bagaimana aku tidak menceritakan kebangkitan Kristus? Nyata di depan mata, kamu pun melihat orang ini bangkit dari lumpuh. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mujizat itu terjadi. Tidak, aku tetap mengatakan bangkitan Tuhan. Kita cerita, saudara. Berapa banyak di antara kita uang? Berapa banyak di antara kita benar? Ketahuilah ketika kita menyadari ada Kristus dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, maka mereka. Bapak Ibu dalam Tuhan, Roh Kudus berikan kepada kehidupan saudara dan saya untuk menolong saudara dan saya, nasihati saudara dan saya. Roh Kudus juga menghibur saudara. Tuhan memberikan perintah saudara, tetapi dia juga berjanji memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kita mampu melakukan setiap perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan tidak tutup mata. Kerjakan ini. Tidak. Tetapi kerjakan ini. Disertai, dituntut. Beda dengan manusia. Manusia memberi perintah, saudara, menuntut hasil.
Tadi pagi saya berikan contoh, saudara, waktu MC di tempat kami, Selasa kemarin saya beri contoh. Nah, Pak Samuel waktu itu, ya, lama ada bertemu. Ya, Jojo, kamu kelas berapa? Kelas kan kamu kecil segini ya. Sekarang sekolahnya online ya, online. Kamu suka diberi tugas, iya diberi tugas. Ketika gurumu memberikan tugas kamu, saya tanya, gurumu kemana? Ketika guru memberikan tugas, guru di sekolah. Tetapi setelah waktunya, mana hasilnya? Kok belum mengumpulkan? Ketika sudah dikumpulkan, dicek, saudara. 10 soal, ini salah satu cek. Saudara, manusia memberikan tugas, biarkan. Tapi Tuhan memberikan tugas, disertai, dituntun, saudara. Terus sekarang repot dari anak, ya. Oh, di rumah. Aku juga suka tugas. Mengajari itu agak susah karena ini kerjakan. Nanti selesai masak, ibunya lagi, sudah belum? Bapak juga. Kerjakan ini, mana? Kamu ini salah. Tetapi Tuhan memberikan perintah disertai dengan Roh Kudus yang menuntun sehingga saudara dan saya, Roh Kudus tidak bersaksi itu tidak bisa. Berdoa itu loh, firman Tuhan bilang tidak bisa. Bersyukurlah kalau saudara bisa berdoa. Berarti ada. Bapak Ibu tidak dilepas begitu saja. Sekarang kita hidup dalam zaman karunia. Bahkan bulan ini ditegaskan kasih karunia itu melimpah dalam hidup. Tadi saya katakan yang utama adalah keselamatan kita dan mendapat. Kemudian berkat itu kita pelihara. Saya akan membahas, saudara, antara kasih karunia dengan hukum Taurat yang tidak bisa kita kerjakan gitu, saudara. Kita buka di dalam Matius 5 ayat 10. Saya bacakan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapnya. Saudara, jangan kamu menyangka bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat. Tetapi Yesus datang untuk genapinya. Saudara, hukum Taurat itu firman Tuhan katakan tidak boleh dihilangkan, bahkan satu titik. Tapi ayat ini juga jangan membuat saudara jadi galau. Hukum Taurat itu. Tapi sadarilah saat ini bahwa hukum itu sudah digenapi oleh Tuhan. Bukan berarti di dalam perjanjian lama itu banyak perbuatan tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Kemudian di perjanjian baru nyata ada Yesus lahir dan lain sebagainya. Bukan cuma digenapi seperti itu. Ada cerita nanti dan kejadian ketika itu, bukan. Cuman benar-benar saudara, perintah itu benar-benar tidak bisa kita kerjakan. Dan ketika Yesus datang, saudara, tebus, digenapi semua. Ayat 18 berkata demikian. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun, satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Hukum itu harus dikerjakan, bahkan satu titik pun tidak boleh dihilangkan sebelum semuanya terjadi. Sebelum semuanya terjadi itu adalah satu besar, saudara. Itu adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan dari situlah titik balik kekristenan saudara dan saya
semua diubahkan dari hukum Taurat yang tidak bisa sama sekali, saya jamin 1.000.000% saudara tidak bisa melakukan. Dirubah saudara, semua digenapi oleh Tuhan Yesus, Dia yang mengerjakannya, Dia yang menebus. Saudara tinggal. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, dia akan menduduki tempat yang. Maka kata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam desa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah konteksnya bahwa konteks ini begini saudara. Saya sempat lihat di konteks itu adalah kondisi suatu cara yang menjelaskan supaya teks yang kita baca ini dapat kita mengerti dengan baik. Kalau tidak ada konteks caranya dalam teksnya, tidak terjadi dalam kita membaca, harus tahu konteks kata yang lama berjalan yang lama. Soalnya kadang-kadang gini saudara, dalam perjanjian baru saudara baca gitu dia menceritakan perjanjian lama, kadang bingung. Bahkan di perjanjian baru zaman saudara sekarang, saudara dan saya sekarang, saudara akan ketakutan hukum itu. Tetapi sebelum semuanya terjadi, sebelum penembusan Tuhan Yesus itu, semua harus buat perbandingan Taurat, hukum kasih kabar. Hukum Taurat itu adalah usaha dari manusia Tuhan. Ada peraturan Tuhan buat, kita melihat peraturan itu kita kerjakan, kita takut, dan supaya kita selamat, itu hukum Taurat. Kemudian kita juga memberikan korban supaya kita diampuni, supaya kita diselamatkan. Kita bawa apa? Kalau zaman dulu, hewan, domba dipilih. Jadi harus ada pertumpahan. Saudara, ini menjadi korban supaya kesalahan kita dihapus, dosa kita dihapus. Kita berusaha dan kita membawa korban. Beda dengan zaman kasih karunia setelah salib, setelah Yesus berkorban di atas kayu salib, saudara, semua berubah jadi zaman karunia dan salib. Kita tidak berusaha untuk memperoleh keselamatan itu, tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita terlebih dahulu. Harus tahu bedanya. Kemudian kita juga sudah tidak berkorban membawa embek tadi itu, saudara. Tapi Yesus sendiri yang menjadi korban di atas kayu salib. Harus katakan inilah anak domba. Berbeda. Dan kalau kita mengerti kita sudah ada zaman udah zaman kasih karunia, maka apa yang kita kerjakan itu tepat. Tapi kalau tidak, saudara, kita akan dibayang-bayangi oleh hukum Taurat. Bapak itu yang di dalam Tuhan. Dan kemudian ketika kita melakukan hukum Taurat, saudara, kita harus melakukan seluruhnya. Tidak ada satu pun yang gagal. 10 perintah Allah ada di dalam hukum Taurat. Dan komitmen itu, bunuh dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali anak terjadi. Jadi saya membayangkan begini, saya membayangkan ini imajinasi saya ketika saya ada zaman saudara. Coba semuanya. Kalau saya mau diberkati, saya harus melakukan semua. Kalau saya mau selamat, saya harus melakukan semua.
Ditegaskan lagi dalam firman Tuhan ketika itu tidak satu pun yang dibenarkan dalam melakukan hukum Taurat. Perintah kerjakan semua tetap salah, apalagi tidak dikerjakan ya tetap. Tugas bu guru tadi masih banyak. Ya, Bu. Hukum Taurat salah satu coret dengan bolpen merah, seret, salah. Ya. Kita sudah tidak orang yaitu Yesus. Saya baca di dalam Roma 9 ayat 19 berkata demikian. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa itu. Manusia. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, Yesus Kristus, orang menjadi satu. Saudara, kita sudah hidup di dalam kasih karunia, bersyukur. Dan mulai saat ini saudara, tugas saudara dan saya adalah dan tidak hitung-hitung. Sudah saya katakan tadi saya beri contoh gini, saya pernah ditraktir. Ketika saya makan gitu, waktu ya saya makan saya paksa pun juga nggak bisa. Selamatkan saudara dan saya sudah terlanjur dibayar oleh Tuhan Yesus. Sudah tidak bisa usaha. Saudara sekarang cuma bisa bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Saudara tidak. Ada satu kisah di dalam Alkitab saya baca. Dalam Matius 20 Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk bernya. Nah, dia keluar kerja. Setelah dia sepakat, singkat cerita dia menemukan ya. Setelah dia sepakat dengan pekerjaan itu naik upah sedinar satu hari. Yang menyuruh mereka pun ada kesepakatan sudah deal harga 1 dinar satu seorang kerja masuk ke kebun anggur dan bekerja. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang manggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kali ini dia mencari lagi jam 9 mendapatkan. Tetapi kali ini tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Dia katakan yang pantas pada. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 dia keluar pula dan melakukan hal yang sama. Saudara nanti baca sampai ayat yang ke-20. Dan buat saudara, singkat cerita dia keluar lagi jam 12 malam. Kasihan. Saudara
Saudara yang disayang Tuhan, keluar cari dan dapat, ayo kerja. Nanti apa yang pantas kuberikan padamu. Jam 3 dia cari lagi, kamu udah kerja? Enggak ada yang mau, ayo kerja di kebun anggurku. Nanti kuberikan apa yang pantas. Kemudian terakhir jam 5 sore, dia keluar lagi, loh kamu udah kerja, anggur. Dari upah aku, dia sudah ke kebun anggurku kerja. Singkat cerita, bekerjalah semua mereka dari yang didapatkan pagi sampai sore tadi ke kebun anggur. Yang berbeda adalah yang pertama pagi-pagi mungkin sekitar jam 6 atau jam 7, saudara, mereka bernegosiasi, kamu mau kerja enggak? Kerjanya begini-gini, oh iya mau. Gajinya berapa? 1 dinar. Nggak bisa 1,5 ya? Singkat cerita, deal 1 dinar 1 hari dan bekerja. Tetapi yang jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 mereka mendapatkannya, saudara, bekerja, tapi tidak ada deal di sana, tidak ada kesepakatan. Dia katakan apa yang pantas akan kuberikan kepada mereka. Jam 6 sore selesai, saudara. Kemudian pemilik kebun anggur ini memerintahkan kepada mandornya, sudah panggil semua gaji. Dimulai dari pekerja yang terakhir yang didapatnya jam 5 sore. Terakhir ayo kumpul. Ini gaji. Berapa saudara? Yang lain saudara. Yang jam 3, jam 12, jam 9 yang pagi-pagi itu melihat, dia kerja cuma 1 jam, kasih 1 dinar. Kita pasti banyak lebih, dikasih lebih banyak. Tetapi apa yang terjadi saudara ketika yang lain diberi juga yang sama besarnya 1 dinar, dari saudara ngomel-ngomel bersumut-sumut mereka. Tidak adil Tuhan, saya kerja dari pagi, yang siang saya kepanasan, saya lapar dan lain sebagainya, kok dikasih sama 1 dinar? Tuhan bilang, tidak adil. Dia sedang bermurah hati. Yang jam 5, kamu iri jika saya bermurah hati. Dia adil, dia tidak adil. Dia katakan, kan kita sudah sepakat. Ngapain kamu tawar-menawar dengan saya, kecuali tidak membicarakan upah. Bapak Ibu yang Islam Tuhan ini berbicara tentang dunia. Ketika kita tawar-menawar dengan Tuhan, sepertinya ya, menurut saya Tuhan itu sedang dipatok dan diikat sehingga tidak bebas untuk memberikan kebaikannya dalam. Tetapi ketika para pekerja ini dari siang dan sore ini ya diam saja bekerja, maka ada belas kasihan, ada kasih karunia yang diberikan kepada pekerja itu. Nah, tidak cewek. Saudara, ini adalah gambaran kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan perintahkan kerja, kita kerja. Maka saudara akan melihat kasih karunia itu melimpah dalam hidup. Bahkan yang tidak pernah kita pikirkan. Kalau pekerja yang jam 5 tadi tahu bahwa upah sehari orang kerja itu 1 dinar, dia akan berpikir, dia akan mendapatkan 1/8 dinar mungkin. Dia tidak hitung-hitungan. Oleh sebab itu saya mengatakan itu, jangan tawar-menawar dengan Tuhan. Kita tetap dapat upah. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Bapak Ibu, kita juga tidak boleh hitung-hitung. Jangan sama seperti orang Farisi. Sombong akhirnya. Aku sudah melakukan puluhan, aku sudah berbuat baik dan lain sebagainya. Sama dengan pekerja pagi dan siang tadi. Aku bekerja dari pagi sampai kok misalnya dia dapat lebih banyak bagaimana? Saudara Islam Tuhan. Jika kita melihat pelayan Tuhan yang puluhan tahun melayani itu sama saja berkata. Dia sedang menerima murahan Tuhan. Terima kasih. Kerja. Marilah kita tidak. Saudara,
Dosa kita sudah diampuni. Kalau dosa kita sudah diampuni, berarti kita sudah tidak perlu lagi mengaku dosa kepada Tuhan. Oh tidak, bukan seperti itu. Karena seringkali kita seperti ini, saya berikan contoh dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang disediakan itu kerajaan menjadi kehendak dan lain sebagainya. Akhir, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Saya berpikir, saudara, ampunilah dosa kami, saudara menyuruh Tuhan untuk seperti kami pun mengampuni orang. Itu sampai saudara minta Tuhan mengampuni seperti bahaya, saudara. Saudara mengampuni setengah-setengah, saudara minta Tuhan mengampuni saudara seperti ini, kan setengah-setengah juga. Sampai bahaya. Karena dosa saudara sudah. Tapi saudara tetap harus, ini adalah penghormatan. Begini saudara, saya kasih contoh. Saya sudah menjadi satu dengan istri saya, seperti saudara sudah menjadi satu dengan Tuhan, kan identik ya saudara. Ada Kristus dalam kehidupan kita. Saya sudah menjadi satu. Apakah sudah tidak perlu minta maaf kalau berbuat? Istri saya satu ketika dalam perjalanan kehidupan kalau salah kepada saya misalnya. Tapi sorry ya, ini minta ampun, betul? Minta maaf. Dia minta maaf itu bukan karena supaya saya tidak menceraikan dia, bukan. Dari pahami saudara. Harga. Saudara minta ampun kepada Tuhan bukan supaya saudara ini tidak, supaya saudara selamat, tidak, sudah selamat, sudah diampuni. Terus menghargai Tuhan dengan mengakui. Bisa dipahami ya contoh. Ini bukan dari itu. Semua murni pemberian Tuhan, kasih karunia, anugerah. Cerita anak yang sulung anak. Sulung hitung-hitungan loh, ini ada yang sudah habiskan harta orang tua kali wah. Pulang diapain sama? Ya kamu sudah berbuat salah. Catat dulu kesalahanmu apa aja. Ambil uang ini. Terus kamu dihukum, disetrap, berdiri. Ya anak sudah. Kasih Bapak lupa. Bagaimana? Diri. Sudah diampuni. Saudara, tidak boleh begitu saja baik masa bodoh. Kita harus membedakan ini saudara, kita sudah mendapatkan kasih karunia. Turunan Hagar dan sudah mendapatkan hak waris. Saudara dan Sarah, saudara dan saya sudah mendapatkan hak, sudah mendapatkan keselamatan, sudah mendapatkan hak. Tidak belum. Ini harus bertahan. Sudah akan. Bapak Ibu, kita hidup di dalam zaman anugerah, zaman kasih karunia, dan kasih karunia itu adalah keselamatan, berkat, kesehatan, dan lain sebagainya. Sudah melimpah, saudara rasakan sekarang, sudah saudara miliki. Mari kita menghargai Tuhan, dan kita melayani Tuhan, memuji Tuhan, kita beribadah, dan kita beritakan kabar baik ini kepada banyak orang, bahwa sekarang dalam nama Tuhan Yesus, Dia buat jalan menuju ke surga. Ada lagunya. Dia buat jalan atau dia buka jalan? Buka jalan. Buka jalan. Dia buka jalan. Kalau saya bilang dia buat jalan.
Kan saat tiada jalan. Kalau saat ada jalan tapi buntu, ya buka jalan. Ini saat tiada jalan. Dia buat jalan. Dia yang buat jalan. Ketika saudara sekarang di tahun 2020, ada saudara, orang tua, atau siapa yang belum bertobat, suruh masuk aja ke jalan itu sudah menuju ke surga. Aku Yesus sebagai Tuhan. Sudah ada yang buat jalannya kita masuk. Dulu repot. Ngasihkan dulu jalannya dibuat. Kita tidak bisa lewat. Dan dibuat bisa. Sekarang sudah mulus jalannya. Syaratnya tinggal aku Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Sebentar Bapak Ibu Bapak sendiri ambil waktu sebentar tuh. Nah, dan satu bagian. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Tuhan memberikan perintah. Perhatikan, saudara. Tuhan memberikan perintah. Kasih karunia Tuhan berikan upah. Di sana adalah keselamatan. Dan yang memberikan perintah, saudara, maka Tuhan Allah menyertai. Sama-sama katakan menyertai. God will guide you. Ya tuntun, saudara. Larilah. Ini tuntunan Tuhan. Maka kita harus lari. Yang dari jawab, jangan toleh ke belakang, lari. Itu tuntunan Tuhan. Berarti kalau dituntun, God be with us. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saudara sekali waktu berhenti, kamu berhenti. Diam ya, aku di depan. Itu tuntunan Tuhan. Sekali saudara kita tidak ikuti tuntunan Tuhan, maka ketika kamu berhenti, jangan banyak bicara. Ketika di depan Tuhan, saya ingat anak-anak saya dulu waktu kecil-kecil, kalau sudah dibuat saya dari kamar, 1, 2, langsung lebih kencang lagi. Kalau sudah dibuat lagi 1, 2, langsung. Ini arahan. Kalau suruh diam, suruh lari, suruh duduk, setelah kita duduk. Dan ketika lari ke sana, Tuhan masih memberikan kasih karunia. Karena dia tidak kuat, aku beri kekuatan.
Kalau dia masih toleh-toleh ke belakangnya, gimana ya supaya tidak noleh? Dan aku katakan amin. Lah cara kerja. Saudara, Allah begitu mengasihi kita. Bagaimana dengan saudara-saudara? Kalau saudara hari ini beribadah, itu adalah langkah yang sangat tepat bahwa kita kasih katakan saudara. Satu. Bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu dengan senang hati dan pujian ini, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Bersyukur ya Allah, kami bersyukur Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan limpahkan, buat kasih setiamu, buat anugerahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dalam dia Tuhan buat firman Allah yang begitu kuat atas hidup kami. Tuhan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur hadapan dan kami berjalan ke depan, menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kami sangat percaya bahwa firman Allah itu terus menuntun kami. Roh Allah yang kuat itu terus menyertai kami, memperlengkapi kami. Dan biar kemenangan keberhasilan terus melimpah-limpah atas kami, karena kasih karunia Allah itu juga nyata dan melimpah atas kami. Yang bersyukur pada hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat yang datang dari Tuhan senantiasa ada pada hamba-Mu yang menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati istri anak-anak mereka, usaha pelayanannya. Allah senantiasa menyertai dan memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing, dimanapun kami tinggal di kota kami ya Tuhan. Sekarang ini kami percaya Tuhan Allah menjamah dan memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua yang berkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita berikan persembahan yang berkat Tuhan kita.
Santo atau saya tanggal 6 kemarin dan akan lulus dan kemudian Pak Tuhan tidak. Dan tadi malam ada yang telepon dari Malaysia. Oh Pak, sudah lulus ya Cicu? Tidak terasa ya Pak ya. Ya Bapak terasa. Saya yang terasa gitu. Itu dan kemudian yang kedua, atau nanti apakah mau lanjut S2 atau kerja, nanti silakan saya. Yang kedua, saudara, bahwa putra saya Tapi, pemain drum kita sudah diberkati pernikahan kudus dengan dua jati. Berdoa saudara supaya nanti dinasnya di sini. Kalau hari ini diminta oleh dan saya juga minta, akan juga minta, tetapi saya yakin saudara menentang ini pasti juga ya saudara ya. Berdoa pelayanan sama-sama lagi. Itu saja perlu saya sampaikan pengumuman hari ini. Media ada di antara kita yang baru pertama kali hadir di Salam Bakat dengan saudara. Gereja ini 1, ada lagi 2, 3. Oh kalau ini senior saya Pak Yohanes Mail. Selamat datang Bapak dan Ibu, sehat-sehat ya. Tuhan memberkati. Nanti salam buat anggota keluarga yang ada di rumah maupun di seluruh. Tuhan memberkati. Juga Mas atau Bapak, selamat datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kita sebelum pulang, kita menaikkan pujian ini sekali lagi dan pulang dengan sukacita. Sepakat katakan amin. Sama-sama katakan aku mau pulang dari gereja ini dengan sukacita. 2, 3. Dan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, salam buat anggota keluarga saudara di rumah masing-masing. Salam supaya Indonesia anugerah Allah murahkan dilimpahkan bagi kita semua. Puji Tuhan.
yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang engkau kerjakan dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai memberkati kita. Katakan yang penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, saudara seberkati.